dan aktivitas lain akibat kecanduan game online. Dan pemirsa, segera saja kita buka lembar peristiwa pertama. Kita beralih ke lain, bahaya game online mengintai anak-anak kita. Pemirsa, maklum permainan ini tak mengenal waktu. Melalui internet, permainan menghubungkan para pemain di seluruh belahan dunia 24 jam dalam sehari. Banyak anak-anak yang lupa waktu, lupa belajar dan aktivitas lain karena kecanduan game online yang tak lain membuat orang tua pusing 7 keliling. Dan pemirsa, berikut bagian pertama laporan kami. Anak-anak ini tampak begitu asik di depan monitor komputer. Sudah menjadi keseharian mereka menghabiskan waktu berjam-jam menyalurkan hobi memacu adrenalin. Tak bisa dipungkiri, game online tahun-tahun belakangan ini menyeruak kemana-mana, menyita dan merampas waktu anak-anak kita. Orang tua pun dibikin pusing karena sang buah hati lebih senang menghabiskan waktunya di depan monitor ketimbang melakukan apapun juga termasuk makan dan mandi. Wajar jika kemudian banyak yang mengadu ke konsultan atau psikolog seperti ke Dewi Yugo Pratomo. Seringkali, jadi akhir-akhir ini memang banyak dan marak sekali. Hampir 90% dari para pasien yang datang biasanya keluhannya adalah kecanduan game online. Orang tua tentu saja prihatin dan gundah. Betapa tidak, si buah hati seperti tersihir dan tersandra game online atau dunia maya. Di sisi lain, sang anak begitu acuh dengan dunia lain termasuk kewajibannya belajar. Tak heran bila nilai pelajaran sekolah anak-anak yang kecanduan game online pun menurun. Iya, itu berpengaruh sekali pada nilai ya. Nilainya dia kan sempat juga agak turun. Karena waktu untuk belajarnya terpecah gitu. Jadi setiap dia belajar sebentar, udah pengennya balik lagi main game lagi. Dia belajar lagi, main game lagi. Jadi berpengaruh sekali pada nilainya. Dan sang anak pun mengakui ketagihan game online menyebabkan nilai mereka turun. Tahu. Apa-apa. Tapi yang jelas nilai ada perubahan kan? Ada dikit. Meski demikian, banyak yang bersikeras game yang mereka mainkan sekedar hiburan, jadi tidak akan mengganggu. Nilai yang berturut. Bisa sih, tapi tergantung orangnya. Teknik gimana? Hah? Tekniknya gimana? Ya seimbangin aja. Antara Belajar dengan main game. tapi selama ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dulu sih memang pernah sih pas SD, pernah kecanduan. Sampai pulang sekolah langsung main gitu sampai malam, pernah juga. Nyetopnya? Ya nyetopnya ya kesadaran diri sendiri aja. Memang tak banyak anak-anak yang sadar seperti Idam yang bercita-cita masuk ITB ini. Untungnya pula banyak penyelenggara permainan online yang selalu mengingatkan konsumennya bahwa bermain game hanya untuk refreshing. Kita selalu mengingatkan mereka untuk mengatur waktu. Jadi mengatur waktu antara bermain, bekerja dengan bermain game. Karena bermain games ini sifatnya sangat positif kalau dikonsumsi secara sehat. Misalnya mungkin setelah kerja capek, mau membuang stres, bisa main game kita gitu sebentar. Jadi porsinya diatur. Meski demikian, Dewi Yogo tetap mengingatkan bahayanya kecanduan game online. Game yang dimainkan yang menjadi obsesi sehari-hari bisa menjadi watak sang anak yang menggelutinya. Jadi adiksi itu bukan hanya berhenti pada ketergantungan atau ketagihannya, tetapi juga dapat berdampak kepada psikologis anak. Karena apapun yang dilihat secara intensif oleh mata, maka itu akan direkam oleh otak dan akan menjadi dikirim ke alam bawah sadar, sehingga nantinya takutnya berpengaruh kepada karakteristik atau paling tidak watak si anak. Efek lain terhadap anak yang terobsesi atau kecanduan game adalah otaknya menjadi lelah, tak mau menerima hal lain dan yang dipikirkan hanya karakter game saja. Anak-anak yang sering bermain game online biasanya mempunyai
salah satu indikasi bahwa mereka sulit untuk menghafal karena otak itu menjadi fatigue dan plato. Kalau dalam keadaan kondisi fatigue dan plato, otak itu tidak lagi mau menerima hal-hal lain dari apa yang dia lihat. Bahaya ada di depan mata. Walau memang belum ada laporan masif tentang efek buruk bermain online di Indonesia, namun tidak ada salahnya bersiap. Monster ini sedang mengintai dan menggerus jiwa anak-anak kita.